Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musli dengan NPM 231010192, UAS Jaringan Secara Tiruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang saya gunakan adalah data produksi minyak bumi harian dengan periode sekitar 2,5 tahun atau 900 baris data. Saya memilih data ini karena punya karakteristik time series yang menarik. Ada tren penurunan produksi alami dari sumur, ada lonjakan produksi akibat perawatan atau waktu sumur, dan juga ada beberapa anomali akibat gangguan operasional. Ini membuat tantangan prediksinya cukup realistis. Langkah pertama, sebelum masuk ke model, karena JST sensitif terhadap skala data, di mana produksi minyak saya berada di angka ribuan barel, saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler supaya semua nilai berada di rentang 0 sampai 1. Ini penting supaya proses training tidak lambat atau bahkan gagal konvergen. Setelah itu, karena JST saya pakai tidak punya ingatan alami seperti RNN atau LSTM, saya perlu mengubah data time series ini menjadi format supervised learning menggunakan teknik seeding window. Analoginya seperti ini. Untuk memprediksi produksi minyak besok, model saya melihat pola produksi 7 hari terakhir. Jadi window size yang saya pakai adalah 7. Terakhir, saya membagi data menjadi 80% untuk training, 20% untuk testing. Yang penting di sini saya tidak mengacak data karena dalam time series urutan adalah kunci. Kalau diacak, model bisa melihat masa depan saat belajar dari masa lalu, atau biasa disebut data lake. Selanjutnya, untuk arsitekturnya, saya menggunakan model sequential dari kelas dengan susunan layer 7, 16, 81. Artinya, input layer punya 7 neuron sama dengan Windows size tadi. Lalu 2 hidden layer dengan 16 dan 8 neuron, dan output layer dengan 1 neuron. Saya menggunakan fungsi aktivasi ReLU di hidden layer karena ReLU umum digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran dan menghindari masalah vanishing gradient. Untuk output layer, saya tidak menggunakan aktivasi karena ini kasus regresi. Saya hanya memprediksi satu nilai, yaitu produksi minyak besok. Untuk optimizer, saya pakai Adam. Adam ini bisa digunakan seperti software pintar yang otomatis menyesuaikan kecepatan belajarnya supaya model cepat sampai ke titik akurasi terbaik. Dari model Sumari bisa dilihat di sini ada total sekian parameter yang akan dipelajari oleh model saya selama proses training. Selanjutnya, masuk ke proses training, saya menggunakan 100 epoch. Artinya model saya membaca seluruh dataset training sebanyak 100 kali. Batch size yang saya pakai 16, artinya model belajar dalam kelompok kecil berisi 16 data. Setiap kali bobotnya diperbarui. Di sini saya juga menggunakan validation split 20% supaya bisa memantau performa model di data yang tidak dilatih setiap epochnya. Sekarang coba lihat grafik loss curve ini. Garis biru adalah trend loss dan garis oranye adalah validation loss. Bisa kita lihat
Keduanya sama-sama menurun seiring bertambahnya epoch dan tidak ada gap besar di antara keduanya. Ini artinya model saya belajar dengan baik dan tidak mengalami overfitting. Kalau misalnya file loss tiba-tiba naik tajam, sementara time loss terus turun. Baru itu tanda overlighting, di mana model menghafal data latihan tapi gagal memahami data baru. Setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi pada data testing karena hasil prediksi masih dalam skala 0 sampai 1. Saya perlu melakukan inverse transform dulu untuk mengembalikan nilainya ke satuan barel asli. Untuk mengukur performa model, saya menggunakan metrik RMSE atau root mean squared error. Dari hasil perhitungan, model saya memiliki nilai sebesar dan barel. Artinya, rata-rata selisih antara prediksi saya dengan produksi minyak aktual hanya meleset sekitar sebagai berikut. Mengingat fluktuasi harian produksi di data saya bisa mencapai ratusan barel. Kesimpulannya, menurut saya, JSC ini cukup layak digunakan untuk memprediksi produksi minyak dalam jangka pendek, terutama untuk pola-pola yang berulang seperti time Deslandres dan efek workboard. Namun, ada keterbatasannya juga karena saya menggunakan JST, jenis dan biasa, bukan LSTM. Model ini kurang optimal saat menangkap dependensi jangka panjang dan cenderung kurang akurat saat terjadi anomali mendadak seperti gangguan operasional karena model hanya mengandalkan pola 7 hari terakhir. Kedepannya, saya ingin menggunakan arsitektur LSTM atau menambah fitur eksternal seperti jumlah sumber aktif untuk meningkatkan akurasi prediksi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.